Tapi jangan lupa ada Mm-mm. yang lebih penting, yaitu cantik dari dalam. Nah, ini yang mungkin tidak bisa kita beli dari mana-mana. Karena Iya, cantik dari iya. dalam itu kan adanya di mindset kita ya, Pak Ponco ya gitu. Mindset ya, Betul, 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 betul. betul. Mhm. Sobat Harmoni, berjumpa lagi dengan saya Alfonso de Ponco dalam program Di Balik Kamar. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapannya Anda tetap sehat, antusias, dan melakukan kegiatan sehari-hari dengan penuh percaya diri, begitu ya. Nah, dalam rangka meningkatkan kualitas ketahanan kita, begitu, kita ada sponsor atau partner produk namanya Molucas. Ini produk fungsinya sebagai immune booster, bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita di tengah kondisi pandemi COVID-19 begitu. Anda nanti bisa mengunjungi Instagramnya di Molucas Store begitu ya. Baik, pada kesempatan hari ini kita ada sesuatu yang istimewa. Jadi pada episode kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang narasumber, seorang ekspertis di bidangnya. Beliau seorang host, psikolog, kemudian sebagai firm owner coach of Hijrah Coach. Siapa dia? Ini dia, Mbak Intan Erlita. Mbak Intan, apa kabar? Baik, Pak Ponco. Pak Ponco apa kabar? Sehat, antusias, dan bahagia selalu begitu ya kira-kira? Ya. Mbak Intan, terima kasih Mbak Intan sudah bergabung di program Di Balik Kamar begitu. Pasti harapannya adalah kita bisa berbagi value, kemudian sightseeing, kemudian juga sudut pandang dari seorang pakar psikologi gitu ya. Mungkin Mbak Intan bisa jelasin dulu, Hijrah Coach itu entitas seperti apa, kemudian jasa lainnya seperti apa Mbak? Silakan. Oke, jadi gini Pak Ponco, Hijrah Coach itu adalah kita profesional business coach. Jadi kita semua di dalam situ adalah para profesional business coach. Kami tersertifikasi oleh 2 lembaga internasional, yaitu ICF, International Coach Federation dari Amerika, dan dari My Brain UK. Nah, ini menariknya adalah karena kami bukan hanya yang berlatar belakang psikologi aja, Pak Ponco, tapi teman-teman dari berbagai macam latar belakang juga bisa menjadi coach di kami, ya, tapi syaratnya adalah mengikuti certification yang tadi sudah saya sebutkan, gitu Pak Sertifikasi Ponco. Adverts ya. Iya, Betul, luar biasa nih betul. berarti. Entitas yang bisa memperlengkapi dari segala disiplin kepentingan begitu ya. Ya, Poinnya adalah bagaimana bisa memaksimalkan ada pengembangan sumber daya manusia juga kalau saya lihat dari keterangannya ya. Ya. Mungkin nanti saya akan banyak belajar dari Mbak Intan juga kira-kira gitu ya. Sama-sama Baik, Mbak Intan. Ya, kita akan sampai pada bincang santai sebetulnya tapi esensial tentang pohon besarnya adalah harmoni ya. Kalau saya melihat harmoni itu kalau analoginya kita lihat dari semacam kayak orkestra musik dan sebagainya. Di situ ada beberapa pemain musik, ada alat musik tiup, alat musik petik dan sebagainya, dan ada seorang orkestrator. Nah, dalam konteks harmoni rumah tangga nih Mbak Intan melihatnya seperti apa? Menarik ya Pak Ponco kita bahas mengenai rumah tangga ya. Jadi rumah tangga itu semakin kita menyelam dalam justru banyak orang bilang, oh semakin saya harus mengenal pasangan saya lebih baik gitu. Nah makanya itu memang karena itu setuju dengan yang Pak Ponco tadi katakan bahwa harmonisasi dalam rumah tangga itu harus dijaga ritmenya, karena ada satu nada yang nggak nyaman aja gitu ya, itu bisa bikin rumah Jadi tangga fales, menjadi ya? Dan itu jadi bikin jadi nggak nyaman gitu ya rumah tangga kayak gitu ya. Apalagi nanti ada suara bukan dari hanya anak saja, dari suami saja, tapi juga anak juga bermain nada gitu kan. Jadi artinya sebegitu pentingnya kita harus menjaga harmonisasi dari kehidupan keluarga kita. Karena kalau enggak akan timbul kebosanan, ya kan, akan timbul di mana makin lama menikah kok makin nggak kenal sama pasangan gitu loh Pak Ponco. Banyak hal-hal seperti itu. Iya. Ya, setiap hari ada dalam intensitas waktu yang bersama, tapi ini pasangan gua atau bukan gitu kan? Nah, ternyata memang poinnya adalah pengenalan karakter tadi ya. Nah, ini mungkin bagian yang mungkin kami datang dari gimana cara memahami karakter pasangan baik sebagai suami maupun istri begitu. Nah, dalam sehari-hari nih Mbak Intan kan pasti juga banyak
memberikan konseling, konsultasi dan sebagainya. Kira-kira yang sering curhat itu suami atau istri ya? Kira-kira begitu coba? Kalau yang sering curhat mungkin Pak Ponco juga ngerasain ya Pak Ponco ya. Iya, Banyak perempuan ya. Karena perempuan mungkin ya, betul perempuan betul. lebih, apa ya, lebih pengen didengar ya kan basic-nya gitu ya, Itu lebih dia. pengen Mhm, diperhatiin gitu. Jadi, mhm, dan mungkin lebih sensitif secara perasaan gitu. Jadi ketika dia merasa iya, ada sesuatu yang salah, terus suaminya mhm, juga kok ya nggak bisa diajak ngomong gitu kan, pasti dia akhirnya iya, akan mencoba mencari pihak ketiga ya, mungkin di sini kan bisa pakar gitu iya, ya, yang akhirnya membantu betul. kehidupan keluarga mereka gitu. Mhm, mhm. Berarti memang seperti yang saya alami juga dari kasus-kasus quote and quote main hati atau perselingkuhan itu, yang banyak konseling atau konsultasi ibu-ibu atau perempuan. Tetapi faktanya sebetulnya mereka berselingkuhnya dengan pria juga kan. Artinya Iya. yang banyak sadar untuk diskusi ya kalangan perempuan begitu ya. Nah kalau dari sisi Mbak Intan, apakah ini pertanyaannya begini, apakah dengan konsultasi kemudian mereka mendapatkan masukan dari Mbak Intan, apakah langsung mereka, "Oh iya ya saya salah," atau mungkin butuh waktu untuk merenung? Biasanya begini, kayak kita ikut pelatihan begitu ya, begitu kita ikut pelatihan 1, 2, 3 yes semangat, atmosfer kita ada di situ, begitu keluar dari jam training itu, Mhm. what to do, bingung lagi karena lunglai Iya. gitu. Nah, apakah cukup 1 kali atau bagaimana menurut Mbak Intan? Nah ini menariknya, Pak Ponco, jadi kita tuh nggak punya batasan sekali, 2 kali langsung oke gitu, ini balik lagi kepada orang Iya, itu, ya kan, terutama itu banyak, karakter betul betul. karakter dari 2 Ya, orang tersebut gitu, suami dan istri. mhm, Karena kan mungkin Pak Ponco mhm. juga setuju ya, kalau yang namanya konflik dalam rumah tangga ini kan bukan berarti dia salah, aku benar, gitu kan ya. Ya, Tapi, betul betul. kalau kita berbicara perselingkuhan nih, Pak Ponco kan pakarnya nih, ahlinya nih ya, dengan berbagai macam case gitu Pakar ya. perselingkuhan tapi belum pernah mau selingkuh, jadi Oh intinya dengerin jangan. Mbak, jadi contoh ya betul. Lanjut Justru Mbak, karena silakan, menjadi heeh. pakar perselingkuhan kan jadi memahami ya, maksudnya ini sesuatu yang nggak boleh terjadi dalam rumah tangga gitu kan. Nah, Betul betul. eee, kadang yang menjadi durasi lama itu ketika konsep saya benar, dia salah itu terjadi pada dua pihak. Kalau dua-duanya merasa benar dan sama-sama menyalahkan Mhm. pihak yang lain, maka ini biasanya konsultasi menjadi panjang dan akhirnya deadlock atau nggak ada jalan Iya keluarnya iya. gitu. Mhm mhm. Tetapi ketika misalnya dua-duanya ini mengakui gitu, bahwa saya salah gitu, terus oke kita Iya. memperbaiki gitu segala macam dan saling Mhm. terbuka, itu biasanya cepat. Tapi emang perlu kita akui, nggak seperti semudah membalik telapak tangan ya Pak Ponco ya gitu ya. Betul Karena kan betul di sini betul. ada yang Heeh. namanya kepercayaan yang di-crash gitu kan, ada nama besar Iya iya. keluarga yang Betul. dilibatkan. Tapi artinya Mhm banyak juga yang bisa keluar dari badai perselingkuhan ini atau badai rumah mhm tangga, cuman mhm. untuk berapa fasenya atau berapa lamanya ini depends on dari orang tersebut gitu Pak Ponco. Iya iya. Lebih kepada keputusan di mereka-mereka nih ya, kita memberikan arahan, masukan berdasarkan case masalahnya, tetapi memang kadang-kadang, butuh kebesaran hati. Karena yang namanya konteks perselingkuhan misalnya, ketika saya memberikan saran, seyogyanya Anda berhenti. Begitu saya sampaikan dia, "Oke saya akan coba, Mas Ponco atau Pak Ponco." Begitu sampai rumah lunglai, ada sesuatu yang sakit, ada yang hilang dan sebagainya. Nah butuh waktu lagi untuk recovery dan sebagainya. Mungkin kondisinya sama Mbak Intan. Nah balik ke pohon harmoni tadi, kalau saya melihatnya begini, harmoni adalah satu kondisi ketika setiap pemusiknya itu harus melihat kepada orkestrator. Kalau kita lihat di Twilight Orchestra kan ada Mas Adi MS itu. Mas Adi mau memberikan yang dominan yang alat gesek dulu, setelah itu nanti yang brass muncul, kemudian alat tabur dan sebagainya. Nah dalam konteks ini peran Tuhan ada di mana kira-kira Mbak Intan? Sebetulnya kalau orang disebut dengan sisi spiritualnya kan dia, oh iya ya, gua takut dosa, gua takut apa dan sebagainya. Kira-kira seperti apa Mbak Intan? Ini justru sangat penting, Pak Ponco, memang, Mhm. perlu diakui ya, terjadinya, perselingkuhan atau apapun konflik dalam rumah tangga, yang pertama adalah jauhnya seseorang dari Tuhan, ya. Karena kalau Oke. orang Mhm. dekat dengan Tuhan atau minimal dia, taat ya, walaupun level taat seseorang berbeda kan ya Pak Ponco ya gitu. Iya Ketika iya. dia mau Mhm. melakukan sesuatu yang bertabrakan dengan koridor agama, pasti dia akan terhenti. Walaupun mungkin dia Iya. tetap masih kesel, dia masih marah gitu, tapi dia tidak akan Mhm. memperkeruh masalah dengan yang dia tahu ini akan menjadi masalah baru lagi di kemudian harinya gitu. Jadi Iya kalau tadi iya. Pak Ponco tanya dalam sebuah harmonisasi gitu keluarga,
Di mana posisi Tuhan? Harusnya ini menjadi posisi yang paling tinggi dan dasar gitu. Jadi Iya iya. ketika kita ingin melakukan hal, let's say perselingkuhan, kalau itu Mhm. menjadi basic-nya kita gitu, menjadi pegangannya kita, pasti itu hanya akan menjadi sebuah lintasan saja yang tidak pernah tereksekusi, ya kan? Jadi hanya muncul di bayangan tapi tidak dilakukan ya? Iya, jadi mungkin dia punya bayangan, Oke. "Wah kayaknya enak ya Mhm kalau istri mhm. saya tuh orangnya yang pengertian," atau mungkin yang cantik gitu ya. Mhm. Dia mencari sisi yang mungkin Oke. istrinya atau suaminya kekurangannya apa, kemudian dia berandai-andai ada sosok itu gitu kan. Tapi kalau Iya itu iya iya. begitu dia tahu kepentok dengan, "Oh nggak boleh di agama saya," dan saya rasa agama pun pasti akan Mhm. mengajarkan itu nggak boleh gitu kan. Maka Iya itu iya, akan menjadi betul. sebuah Mhm angan-angan yang tidak akan tereksekusi. Namun ketika mhm. dari pola asuh, jadi kita bicara pola asuh kan Pak Punco, ini kan terkait dengan pola asuh masa kecilnya nih gitu. Seberapa Betul waktu betul, heeh. kecilnya dia ditanamkan agama dari keluarganya. Kalau agama menjadi Betul betul. pegangannya dan orang tuanya utuh, memberikan figur ayah dan figur ibunya, maka rasanya dia Mhm. untuk melangkah jauh menjadi berselingkuh itu akan tidak terbersit. Jadi Iya iya. artinya mungkin Ada pengeremnya terpikirkan begitu ya? ada Mhm. pengeremnya, jadi hanya terfikirkan Iya. namun tidak tereksekusi. Jadi ini balik lagi tentang pola asuh juga. Jadi ini penting sih sebenarnya Oke jadi oke. pelajaran buat kita. Bener nih confirm nih, seperti ya kalau dari basic saya sebagai apa, pengamat perilaku ya, dari sisi personality assessment kan memang teorinya 87% karakter seseorang itu sudah terbentuk sebelum dia usia 8 tahun. Nah itu ada 3 faktor seperti Mbak Intan tadi bilang, pertama adalah faktor lingkungan, kemudian faktor pola asuh, kemudian faktor belief tadi yang Mbak bilang bahwa keyakinan. Nah memang entitas atau keberadaan Tuhan ini pengerem efektif sebenarnya. Cuman saya mau sharing ke Mbak nih, pengalaman saya, menjadi teman curhat begitu, ketika seseorang lagi selingkuh, itu nuansa rohani terkesampingkan karena mereka lagi dominan perasaannya ya. Jadi mereka nggak takut dosa, mereka nggak takut apa, mengesampingkan Tuhan. Nah, sisi ini kalau dari pengalaman Mbak Intan, memberikan empati solusinya seperti apa kira-kira? Kalau saya, jadi ibaratnya kita kan kayak ketemu orang yang lagi keluar dari on track-nya gitu kan ya Pak Ponce ya. Jadi Betul betul betul. kalau saya mengomongkan tentang agama, pasti buat mereka saya terasa membosankan karena pertama saya juga bukan ahli di bidang itu gitu kan, Iya dan iya pasti iya. mereka juga membutuhkan teman ngobrol yang apa namanya, yang dirasa bisa memahami kondisi dia. Tetapi memang, Iya iya. dari pengalaman saya Pak Ponco, kalau misalnya kita langsung Mhm. mengembalikan dia on track untuk udah misalnya kalau yang muslim ya, biasanya saya suka menyarankannya, Iya iya. "Mbak sholat deh," gitu. Karena ada hal-hal Iya yang iya. Betul. di luar dari kapasitas kita sebagai seorang manusia, kita nggak bisa melakukan, tapi Iya. nggak ada yang nggak mungkin kalau, Tuhan mengatakan itu bisa terjadi, maka bisa terjadi, aku bilang gitu kan. Jadi Iya konteks iya saya iya. hanya sebatas itu, artinya ketika nanti dia udah merasakan feel, dia sholat atau mungkin kalau yang non muslim dia Mhm. kembali ke, apa, Tuhannya gitu kan, Iya artinya iya. dia akan merasakan sendiri feel kedekatan itu dan akan menjadi lebih nyaman. Dan ini terasa ketika di konsul berikutnya, kalau orang-orang ini sudah misalnya let's say dia sholat, dia berdoa, itu Pak Ponco dari segi emosinya tuh turun. Jadi kalau Terkendali, terkontrol, sedikit terkontrol ya? iya, Mhm. sedikit kontrol, Mhm walaupun mhm. misalnya masalahnya belum selesai ya, tapi dia lebih Oke. lebih turun. Karena Mhm sepertinya mhm. dia sudah mulai, berdamai sama diri sendiri, berdamai sama Itu poinnya. masalahnya, ya kan? Kan Iya iya kuncinya iya. itu ya Mhm Pak Ponco mhm. ya. Betul Jadi betul. buat saya untuk mengembalikan, Tuhan dalam, belief-nya orang itu Mhm. adalah bukan perkara yang mudah, karena kalau saya salah Iya. menyampaikan, maka dia akan bilang, "Ah, sama Intan nggak asik diceramahin," Iya iya gitu iya. kan, Iya, ya betul kan. betul. Tapi Betul. bukan berarti saya mengenyampingkan porsinya Tuhan, enggak, itu nomor satu buat saya, tetapi Nomor caranya satu. saya lebih ke arah yang, "Coba deh Mbak berdoa, coba Mbak sholat, gini gini gini." Iya. Setelah itu, keputusan di tangan dia, kan gitu ya kita Pak Ponco Iya ya, kita iya. paling Betul memberikan betul. saran, tapi yang Iya. memutuskan tentu si klien kita gitu kan. Iya, Cuman saya betul betul. selalu bilang bahwa ketika nanti sudah berjalan lebih enak, lebih baik dan, yang udah sih memang mereka jauh lebih religius akhirnya, dengan pencarian Oke. mereka sendiri ya, gitu ya. Iya iya Pencarian iya. mereka, baru setelah itu baru kita berbicara yang lebih deep lagi gitu, lebih deep lagi, Iya lebih iya. yang, bahwa kalau saya percaya bahwa ketika seseorang sudah kembali ke koridornya, maksudnya dia mulai Mhm. mengenal siapa Tuhannya, bagaimana dia beribadah, maka tendensi-tendensi atau tekanan-tekanan mereka untuk meluap, marah, saling menyalahkan tuh dengan sendirinya adem. Adem dan tereduksi ya, proses in between agak berkurang. Iya iya iya. Betul. Namun menjadi Mhm. masalah, Pak Ponco kalau misalnya hanya satu pihak yang melakukan ini.
Pihak kadang-kadang kan gitu ya, misalnya pihak yang Betul satunya betul. nih belum mau bilang lah, "Ah, so alim kamu," apa gitu kan, itu kan Iya karena iya memang iya iya. kadang yang konsultasi itu yang merasa ada yang salah. Yang sadar untuk berubah ya? Nah, Betul. jadi Betul sebenarnya betul betul. challenge-nya tuh kepada pasangannya yang belum mau terbuka untuk konsultasi. Itu dia. Sependapat sependapat, iya betul. Jadi kalau saya lihat keterangan Mbak Intan ya sama seperti yang saya alami. Kalau saya ini kondisi ya, ketika ada seseorang berselingkuh gitu kan, ini mohon maaf kalau dia di gereja, pasti sama hamba Tuhannya bilang, "Kamu dosa," gitu kan. Akhirnya dia nggak nyaman karena dia tahu itu dosa, tapi how to overcome this problem kan. Atau kalau teman-teman yang muslim mungkin dia dikatakan sama ustadz atau gimana, "Nggak boleh itu zina dan sebagainya." Ya gue udah tahu, tapi gimana how to overcome. Nah, pendekatan saya empati, Mbak. Makanya di buku saya itu saya bilang, empati adalah bagaimana ketika seseorang bercerita, saya bilang, "Oke, coba renungkan dulu." Begitu saya bilang, "Jangan," dia nggak akan cerita lagi karena gua butuh untuk didengerin kan. Nah, poin itu akhirnya butuh waktu. Akhirnya ketika kesadaran nuraniah yang beratribut spirit begitu, keagamaan akan muncul dengan sendirinya karena bagaimanapun seseorang sadar ada Tuhan yang melihat dan yang bisa mengubah begitu ya. Nah, ini menarik nih Mbak Intan karena akhirnya kita sebagai sesama apa, kalau saya teman ngobrolnya orang selingkuh, orang yang lagi bangga selingkuh, atau orang yang jadi korban selingkuh, kita melihat semua itu adalah keniscayaan. Seperti Mbak tadi bilang juga bahwa yang satu mau sadar, satu masih enggak. Gimana dong? Satu udah di depan, satu masih stuck begitu ya. Memang butuh waktu dan biasanya peran Tuhan sangat dominan di situ. Akhirnya yang lagi nggak mau bergerak dikasih kesadaran, muncul kejadian tak terduga dan sebagainya begitu ya. Untuk bisa sampai kepada konsep pemahaman atau kontemplasi untuk berubah kira-kira begitu. Mbak Intan ini pembicaraan makin hangat, makin seru itu. Kita bisa saling melengkapi dan eh, ini saya mau menyampaikan satu sudut pandang tentang nuansa cantik ya. Cantik itu kan relatif nih. Kalau dari sisi physical appearance orang dibilang cantik karena oh ya penampilannya menarik, tinggi dan sebagainya. Tapi ada dimensi juga inner beauty dan sebagainya. Nah, sebelum kita sampai ke situ, teman saya coba akan melantunkan lagu Cantik dari band Kahitna begitu. Seperti inilah kira-kira melodinya. Itu kira-kira lantunan melodi dari lagu Cantik. Menurut Mbak Intan inspirasi apa yang kita bisa ambil? Karena kalau saya lihat kan ini yang mengadorasi laki-lakinya nih. Kamu cantik dan Iya. sebagainya. Tapi kalau dari sudut pandang Mbak Intan seperti apa kira-kira? Iya, eee, enak ya diselingi lagu ya, jadi lebih light nih kita nih ya. Ada balancing Mbak, otak kiri otak kanan ya? Ya ya ya. Betul betul, setuju setuju. Mhm. Lagu Cantik ini buat saya maknanya dalam ya. Jadi artinya memang Ya cantik, setiap wanita pasti ingin terlihat cantik ya gitu ya. Tapi ya mungkin ya. kita harus pahami bahwa bukan berlomba-lomba cantik secara fisik aja, Pak Ponco, karena, Oke. Mhm. eee banyak klien saya yang kalau secara physically gitu ya, dia datang, saya ngelihatnya dia cantik gitu ya, bahkan saya Oke. sebagai seorang perempuan pun gini, "Ini udah cantik banget loh," gitu, "kok suaminya bisa." Kurangnya apa ya? Iya, Betul kalau kita betul. lihat dari kacamata fisik ya, dan ternyata Oke. memang ada beberapa juga yang, mereka konsul, kemudian akhirnya saya kenal juga dengan selingkuhannya gitu, yang saya lihat secara Oke. fisik, Mhm. selingkuhannya jauh, dari fisik cantikan istrinya, gitu kan. Oke, ya Lalu di ya. sini aku Mhm. berpikir gini, oh, ternyata, bukan semata bagaimana kita mempertahankan kecantikan secara fisik, walaupun itu penting ya, walaupun itu penting karena Mhm kan, mhm. suami itu dia sangat visual.
Ya, jadi wajar kalau seorang suami laki-laki ingin cantik, dilihat, nyaman buat dipeluk gitu ya, itu wajar karena laki-laki itu visualnya sangat kuat gitu kan. Nah, maka kita tetap harus menjaga tubuh kita biar sehat, biar cantik. Tapi jangan lupa ada yang lebih penting yaitu cantik dari dalam. Nah, ini yang mungkin tidak bisa kita beli dari mana-mana karena cantik dari dalam itu kan adanya di mindset kita ya, Pak Ponco ya gitu. Mindset-nya betul. Betul, karena ketika kita semakin banyak negatif melihat segala sesuatu di lingkungan kita, tanpa sadar sebenarnya gestur muka kita tuh akan lebih sering nyureng, iya kan Pak Ponco, coba deh perhatiin, iya kan. Terus kalau suami bercerita sama kita, respon kita seperti negatif gitu kan. Jadi artinya justru kelengkapan di dalam diri ini yang harus kita perkuat. Bagaimana kita mempunyai kalau aku suka bilang gini Pak Ponco, kita perempuan walaupun kita di rumah aja ya, ibu rumah tangga gitu misalnya, jangan pernah berhenti untuk meng-upgrade diri. Tetap harus banyak baca, kita perempuan harus tetap mengasah apa yang harus bisa saya lakukan. Kenapa tujuannya? Agar pada saat suami pulang ke rumah, diajak ngobrol istrinya nyambung. Nah, awalnya kan begini kan ketika suami dari kantor, ketemu banyak orang-orang yang mungkin notabene bisa diajak diskusi, begitu ketemu istrinya di rumah, istrinya diajak diskusi sebentar, yang terjadi ribut, gitu kan. Nah ini kan bahayanya kan. Jadi memang kita tetap harus mengasah itu. Yang pertama adalah mindset kita harus positif. Jadi kalau suami bercerita tentang masalah kantornya, jangan bilang bahwa, aduh mama mah nggak ngerti itu urusan kantor gitu kan. Justru kita harus menangkap. Padahal suami butuh teman ngobrol ya. Iya, dan suami juga tahu bahwa sebenarnya istrinya nggak akan bisa ngasih solusi tuh masalah kantor gitu kan. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan suami itu bukan solusi dari masalah kantornya, tapi cukup dengan misalnya kita elus kepalanya, "Papa sabar ya, Pak," gitu, "pasti bisa deh masalah nyaman ya. Betul. Yes, gitu. "Papa pasti bisa kok ngejalaninnya," gitu. Jadi memang itu harus kita lakukan. Jadi cantik ini bukan hanya sebuah cantik fisik aja, tapi bagaimana cantik dari dalam kita, inner beauty kita. Karena kalau mindset udah keluar, kita sudah positive thinking, maka gestur, perilaku, tutur bahasa kita itu akan dipengaruhi karena semua tentang mindset yang ada di otak kita gitu. Jadi dari mindset terbentuk akhirnya outernya positif ya, yang awalnya mungkin kayak saya misalkan, saya wajahnya pas-pasan tapi karena inner gentle-nya atau handsome-nya ada, tertutuplah itu. Karena begini Mbak Intan, jadi gini, ada seorang konseling sama saya ini kayaknya nggak lebih jelek dari selingkuhan suami saya gitu kan. Singkat cerita setelah ditelaah begitu, seperti yang Mbak Intan tadi bilang, begitu suami pulang dari kantor begitu, ternyata si klien ini, si ibu atau si istri ini di rumah masih pakai pakaian dapur begitu, kemudian rambut masih kalau orang Jawa roll-rollan, kemudian di tangan kanan pegang garpu, di kiri tombak. Nah kan suami takut kan, padahal butuh penampilan cantik dari istri dalam segala keadaan dan ujungnya mungkin mau sharing masalah di kantor, hanya didengerin saja dan mungkin ada belayan, passion dan sebagainya yang bikin suami nyaman. Kira-kira begitu ya, kita sepakat bahwa memang antara kecantikan luar dengan kecantikan dalam memang harus balance. Bersyukur setiap orang yang memang cantik di luar dan cantik di dalam, karena dengan cantik di dalam itu, yang luar pun akan terpengaruh, kira-kira begitu ya. Setuju. Dan Pak Ponco, sebenarnya kita pun nggak usah kita bicara pasangan gitu ya Pak Ponco, misalnya kita ketemu teman ya, ada mungkin secara fisik biasa aja, tapi kok ngobrol sama dia nyaman ya, kok ngobrol sama dia menyenangkan ya, itulah inner gitu. Tapi ada orang juga yang secara fisik mungkin ketika datang, wah cakep nih, gitu kan. Tapi begitu ngomong setengah jam, kok membosankan ya, kok nggak menyenangkan ya ngobrol sama nih orang gitu. Nah itu terbukti yang tadi Pak Ponco katakan bahwa inner beauty kita itu kalau keluarnya luar biasa, maka itu akan mengcover fisik kita yang mungkin kita menganggapnya biasa gitu kan. Jadi lebih penting inner sebetulnya. Iya. Oke, jadi poinnya adalah memang lagu cantik bisa membawa kita sebuah perenungan bahwa kecantikan ada dua. Termasuk juga buat suami juga. Anda ganteng tapi kalau attitude-nya kurang bagus, istri juga mungkin akan cari, mohon maaf, pasangan di luar yang tidak lebih ganteng gitu ya. Jadi poinnya begitu. Sedih sih ngelihatnya ya, maksudnya bertahan dalam satu rumah tangga yang kita tahu ini nggak sehat. Jadi gini Pak Ponco, kalau untuk perilaku penyimpangan seksual itu memang tidak akan pernah ketahuan selama dia tidak melakukan hubungan seksual. Nah Sobat Harmoni, agar program di balik kamar ini bisa berkembang, sukses dan lebih kreatif lagi, jangan lupa subscribe, like, and share. Ojo lali ya.